Oke, di video kali ini gue bakal bahas iPhone 13 ya, iPhone 13 di tahun 2025. So, konten pertama gue di tahun 2025 untuk pembahasan iPhone secara detail adalah series iPhone 13. Kenapa? Karena gue udah kangen banget, boy. Kangen banget gue sama HP yang satu ini. Oke, di tahun 2025 kalau kita cari iPhone 13 yang biasa, yang Inter ya, unit yang kalian lihat ini di video ini Inter, itu ada yang jual 7 juta ya, ini belum nego nih. Kalau yang jual BU ada yang starting dari 6,3 juta. Selisihnya lumayan banget ya kan. Tapi di sini gue nggak klik secara detail apakah yang BU ini full set atau tidak. Tapi intinya HP yang kalian lihat ini sebuah iPhone 13 Inter ya, whatever ya, itu mau X mana, tapi intinya Inter. Ada yang jual dari 6 jutaan sampai 7 juta. Apakah HP seperti ini masih worth it? Ya jelas masih. Maksudnya worth gak tuh dengan duit segitu, dengan apa yang kita dapat di handphone ini. So, kita bakal bahas si Pukima warna biru gelap ini, tapi kita mulai dari mana dulu nih? Kayaknya kita fokus ke kameranya dulu kali ya. Kita bahas tipis-tipis karena mengingat harganya lumayan. So, HP harga 6 juta ini menurut gue ya, kalau kita ngomongin soal kamera ini menurut gue ya, kalau lu buat kebutuhan video ini masih oke banget. Tapi kalau kebutuhan lu cuman kayak buat jepret-jepret foto-foto, menurut gua terlalu overpriced, lu ngeluarin budget 6 juta ya. Atau kalau lu emang beli HP ini karena gengsinya ya monggo silakan. Oke, kita bakal bahas secara deep talk tentang kamera dari iPhone 13 ini di tahun 2025. Yang gue rasain dengan budget 6 jutaan kita beli sebuah iPhone 13 Inter, itu banyak banget kendala yang mungkin kalian hadapin, entah itu email, kalau kalian BU mau jual lagi mungkin harga turun, negonya sadis, dan lain-lain, bla bla bla. Nah, itu harus kalian pikirin juga kalau kalian beli Inter. Dan kalau kalian tergesa-gesa karena memang kameranya kalian butuh, coba pikir ulang. Nah, kalau menurut gue ya, dengan budget 6 juta lu beli sebuah iPhone Inter, coba kalkulasi dulu apakah itu bagus buat pemakaian atau tidak untuk jangka panjangnya. Untuk fiturnya ini sangat ngeselin sekali kalau kita ngomongin kamera dari iPhone 13 ini. Fiturnya itu sangat miskin, kin. Even kalau kita bandingkan dengan Android yang lebih murah, yang nggak mesti flagship, itu fiturnya jauh lebih banyak dan kalian udah pada tahu semua. Kalau kita masuk ke menu paling deepnya untuk settingan kameranya, kita masuk ke menu settingnya dulu di luar menu kameranya. Itu juga settingannya simple sekali. Di situ ada settingan HDR, ada settingan buat slow mo, ada settingan buat rekaman video dan lain-lain tipis-tipis lah. Nah, kalau dibandingkan dengan Android itu lebih yahut settingannya. Lu bisa lihat ada dokumen, video, foto, portrait, dan ada mode pro yang bisa lu otak-atik lagi tanpa apps tambahan. Makanya gue bilang kalau lu cuma buat jepret, nggak butuh video recording ya, nggak terlalu butuh terhadap perekaman videonya, ambil Android aja, ambil Android. Bebas lu mau mantap flagship atau yang mid range atau yang murah-murah aja lah ya, yang sejuta 2 juta lah, sesuai dengan budget lah. Tapi kalau kita fokus ke iPhone harga 6 jutaan yang satu ini, kalau kita ngomongin kamera tadi tuh yang kurang sikitnya menurut gue fitur dan buat jepret menurut gue masih oke Android. Tapi kalau kita bahas mengenai perekaman videonya, kita langsung setting ke 4K aja. Untuk 4K-nya ini sadis sekali banget, nget. Makanya gue bilang ya, kalau lu buat kebutuhan jepret mungkin Android lain seleranya masuk kali di kalian ya, hasil jepretannya, low light dan lain-lain. Cuman kalau buat perekaman video, lu kudu wajib banget harus pilih iPhone aja. Salah satu menurut gue the best option ya. Nah, ini hasil rekaman dari 4K-nya ini gue zoom segede ini sampai butiran-butiran debunya terlihat. Banyak banget HP Android di harga 4 juta, 5 juta, 6 juta, even sampai HP gaming, kita coba rekam di 4K, ketika di zoom kayak gini, itu cenut sekali, ya. Dan itu kita ngomongin soal 4K ini the best tidak tara. Sekarang kita ngomongin soal low light. Ini gue ngetesnya nggak usah pakai babi bu bebo cincai, langsung Josin. Gue langsung coba foto mode malamnya yang 10 detik paling lamanya tanpa cahaya tambahan. Jadi studio gue ini ya, studio gue, ruangan gue matiin semua lampu, gelap gulita. Kita lihat hasilnya dan tarat, masih bisa foto ya tanpa cahaya tambahan. Lu bisa lihat tuh gelap sekali tuh, gelap, gak ada lampu ya. Ini bukan settingan kameranya gue gelap-gelapin, no, gak ada lampu di ruangan ini tapi masih bisa. Dan dari sini kita bisa membuktikan bahwa sensor kamera dari iPhone ini lumayan the best ya. Lumayan
ciamik buat nangkap cahaya. Ya mungkin ada cahaya-cahaya remang-remang dari awan, dari langit, cuaca yang cerah kali ya masuk itu. Nah, kalau kita ngomongin soal layar, ini the next level, tapi the next levelnya buat dibully, buat dibulai. Karena dengan sebuah handphone 6 juta itu bakal kalah dengan sebuah Android harga 3 juta yang udah 120 Hz dan bezel-less, alias bezelnya tipis-tipis kayak kantong lo. Enggak bercanda gue. Yang tipis kantong gue lah, kantong kalian tebel gitu. Nah kalau kita ngomongin soal itu, sebenarnya lo nggak bisa adu argumen ya, karena ini beda level juga, kecuali lo bandingin sama flagship ke flagship ya. Tapi kalau boleh jujur dari opini gua, semua kayak gitu tuh nggak terlalu penting cuy. Ya lo mau bezelnya tipis, mau 120 Hz, mau brightness-nya sampai 2000, 1 juta nits, sampai 1 juta kilo nits-nitsan ya. Dan layarnya itu tuningan warnanya oke parah. Tetap aja apa ya, kayak ada kurangnya gitu yang gue rasain. Kurangnya di mana bang? Kurangnya itu di sensitivitasnya ya. Layar iPhone ini enak sekali. Meskipun kita bicara layarnya itu jauh dari kata 120 Hz, cuman untuk dipakai daily enak, nampol parah. Tapi gue kasih catatan ya, gue kasih note penting buat kalian. Kalau buat beli HP dengan budget harga 3 juta, itu masih oke lah kalau LCD-nya bla bla. Tapi kalau lu beli HP budget di atas 5 juta, 6 juta, 7 juta sampai ke 10 juta, wajib ori. Kalau enggak kalian rugi banget. Karena dengan panel yang tidak ori, performa bakal ngedrop, sensitivitas bakal nggak enak, otomatis buat dipakai kagak ada enak-enaknya sama sekali, buat ngegame kurang dan lain-lain. Oke, kekurangan nih menurut gue agak-agak kurang dari HP ini sih baterainya ya. Karena dengan budget 6 juta ya, 6 juta, 7 juta gitu, untuk sebuah HP kalau kita ibain ke Android, itu bakal dapat yang the best optionnya. Kalau buat daya tahan. Di sini gue pengen kasih opini ke kalian, kalau sekiranya ada kepikiran buat beli iPhone 13, ya coba diperhitungkan lagi apakah baterainya itu kuat atau tidak buat daily, buat pemakaian kalian. Tapi di sini gue bisa kasih bayang-bayang kalau lu cuman pemakaian scrolling tipis-tipis ringan-ringan, ya nggak terlalu adiktif banget sama paha-paha montok ya, gunung-gunung kembar yang bergoyang-goyang gitu ya, yang terlalu intens ngelihat scrolling kayak gitu. Ya menurut gue sehari sekali ngecas masih lanjai lah. Cuman kalau bentar-bentar lu scrolling, mendingan lu beli Android aja. Beli Android yang baterainya gede, yang 5000 mAh ya kan. Dan itu udah dapat chargerannya 60 watt lebih. Jadi menurut gue lebih enak ekosistem Android yang kayak gitu lah. Buat orang-orang yang kayak gitu, ekosistemnya itu lebih cocok Android menurut gue. Kalau di iPhone kurang. Nah sekarang kalau bahas soal desainnya nggak ada yang perlu dibahas. Ini HP udah bertahun-tahun lahir di muka bumi. Bentukannya boxy, posisi kameranya miring-miring begini, sama aja kayak generasi berikutnya yang tidak ada bedanya sama sekali. So, kesimpulan gue mengenai iPhone 13 Inter ini apakah worth it atau tidak? Menurut gue worth it buat lo yang mungkin butuh kameranya sama mungkin ekosistem ya. Cuman ada 2 poin resiko kalau lo beli Inter. Yang pertama, harga jualnya bisa ngedrop, lo ngejualnya agak susah soalnya. Yang kedua adalah permasalahan IMEI. Nah kalau IMEI udah bermasalah, tinggal jasa bang. Enggak sesimpel itu Perguso ya. Lu bisa kena tepu, lu bisa kena modus ini, modus itu untuk masalah pembayaran IMEI-IMEI-annya. Pokoknya ribet lah.